Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ketujuh dari minggu kelima ini, kita akan mempelajari tentang sistem tata udara bagian kedua. Pada segmen sebelumnya, kita telah mempelajari konsep-konsep dasar dari sistem dan siklus tata udara sederhana. Pada segmen ini, kita akan mempelajari tentang contoh persoalan yang dapat ditemukan yang terkait dengan sistem tata udara sederhana sebagai berikut, di mana terdapat sistem tata udara dengan udara segar pada keadaan 1 dengan temperatur bola kering atau dB sebesar 32 derajat Celcius dengan kelembapan relatif atau RH 60%, udara balik 25 derajat Celcius dengan RH 60%, udara catu 18 derajat Celcius dengan RH 80%. Dengan spesifikasi luas penampang saluran udara sebagai berikut, serta laju udara pada saluran sebesar sebagai berikut. Kita diminta untuk menentukan entalpi udara campuran, laju pendinginan, serta RSAF dan GSAF dari sistem berikut. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, pertama-tama kita perlu menggambarkan posisi dari keadaan 1 atau keadaan udara segar pada karta psikometrik yang dapat kita baca dari informasi yang diberikan, di mana sudah diberikan informasi temperatur bola kering, udara luar, serta RH atau kelembapan relatif yang bersangkutan, sehingga posisi titik 1 dapat ditentukan di sini. Ini beri gambar nomor 1 di sini, sehingga entalpinya pun dapat kita tentukan H1 yang ada di sini. Sehingga laju aliran massa udara pada keadaan 1 dapat kita tentukan dengan mengalihkan antara luas penampang saluran udara segar dengan kecepatan aliran udara dalam meter per detik pada saluran tersebut dibagi dengan V1 yaitu volume jenis. Volume jenis udara pada keadaan 1 dapat kita baca pada garis yang miring dari kiri atas ke kanan bawah yang ada di sini yang beririsan dengan titik 1, yaitu kira-kira nilainya sebesar 0,89 meter kubik per kilogram, sehingga didapat M.1 sebesar sekitar 0,17 kg per detik. Kemudian dengan cara yang sama kita dapat pula menentukan laju aliran massa udara balik pada titik 2 dengan menggunakan informasi temperatur bola kering di titik 2 serta kelembapan relatif. Dapat kita tentukan nilai entalpi yang bersangkutan. Kemudian dengan informasi spesifikasi dari saluran udara dan kecepatannya, kita dapat menentukan kira-kira laju aliran massa udara balik adalah 0,22 kg per detik. Kemudian dari informasi M.1 dan M.2 tersebut, kita dapat memperkirakan besarnya entalpi udara campuran pada titik 3 atau H.3, yaitu M.1 dikali H1 ditambah M.2 kali H2 dibagi M.1 ditambah M.2 sesuai dengan prinsip konservasi energi dan konservasi massa yang sudah kita pelajari pada segmen sebelumnya. Sehingga didapatkan nilai H3 adalah 65,4 kJ per kilogram, sehingga nilai ini dapat kita tempatkan posisinya di sumbu entalpi. Kemudian kalau kita tarik garis memotong garis yang menghubungkan antara titik 1 dan 2, maka dapat kita alokasikan posisi titik 3 yang sekali lagi berada di antara titik 1 dan 2 pada garis lurus yang menghubungkannya dengan nilai H3 yang sudah kita hitung berdasarkan informasi yang ada. Kemudian posisi titik 4 dapat pula kita tentukan dari informasi yang sudah diberikan, sehingga H4 atau entalpi titik 4 dapat kita juga tentukan. Kemudian dengan mengasumsikan nilai M.3 yang didapat pada halaman sebelumnya, maka kita dapat menghitung besarnya laju pendinginan, yaitu M.3 dikali selisih H3 dan H4, yaitu sebesar kurang lebih 8,27 kW.
Kemudian dengan menggunakan prinsip segitiga siku-siku yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya untuk menentukan besarnya kalor laten yang terjadi antara titik 2 dan titik 4, maka kita dapat menentukan besarnya energi kalor laten dalam ruang, yaitu HLR yang ada di sini antara 2 dan 4, yaitu sebesar sekitar 52 kg per kilojoule. Sehingga RSHF atau faktor kalor sensibel dalam ruang dapat kita hitung menggunakan persamaan yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan nilai kurang lebih sebesar 0,67. Atau pula dapat kita cari atau kita estimasi dengan menarik garis sejajar antara 2 dan 4 dihubungkan atau digambarkan pada busur yang tersedia pada karta psikrometri sebelah kiri atas. Kemudian dengan cara yang sama kita dapat pula menentukan entalpi kalor laten total antara titik 3 dan 4. Dengan menggunakan segitiga siku-siku kita dapat mencari besarnya HLG ya. Antara 3 dan 4, di sini ada HLG. Sehingga kita dapat menentukan besarnya GSHF atau faktor kalor sensibel total yang terjadi antara titik 3 dan 4 yang besarnya kurang lebih 0,5. Atau dapat pula kita cari dengan menarik garis sejajar antara 3, 4, kemudian kita gambarkan pada busur yang ada di sebelah kiri atas.